Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati eh, narasumber kita pada siang hari ini Bapak RM Alfian BRM STRKes ST ya kemarin baru dapat gelar lagi ya Pak Alfian MSI ya kemarin di Cina ya. Imet sama SUD. Terima kasih atas Tambahnya kesediaan Demet kemarin. Iya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua DPD Banten Bapak Agi Wagianto beserta jajarannya. Dan kami hormati juga Bapak Ibu peserta Zoominar pada siang hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, pada tabiin, semoga syafaatnya kelak sampai kita dia melahir baik. Baik Bapak Ibu, agenda Zoominar pada hari ini adalah seminar online gratis yang kedua ya dari DPD Banten. Nah, nanti misalkan ada Bapak Ibu yang ingin memiliki atau untuk recording hari ini atau dengan piagamnya nanti bisa infak seperti yang disampaikan di dalam grup ya nanti. Baik, untuk tema kali ini adalah farmakologi. Ya, farmakologi untuk mengatasi penyakit saraf terjepit ya dalam herbal dengan terapinya. Baik. Untuk memandu untuk acara siang hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu Derha Enda Sri Rahayu ya nanti untuk jalannya pertanyaan nanti bisa disampaikan dan diarahkan oleh beliau. Baik, waktu dan tempat pada Bu Enda kami persilakan. Baik, ya ini langsung ya. Terima kasih kepada Mas Sugeng yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur Bapak Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini alhamdulillah walaupun hari Minggu biasanya pada istirahat atau memang lagi banyak pasien, tapi kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk silaturahmi walaupun lewat Zoom dalam rangka untuk belajar, ya mempelajari ilmu tentang farmakologi untuk mengatasi penyakit saraf terjepit dengan herbal, terapi dan perbaikan postur tubuh. Ya, nanti yang akan disampaikan oleh Bapak RM Alfian, BRM, STRKes, ST, SEUD, BMed, dan MSI. Panjang banget memang ya, Alhamdulillah. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa hormat kami kepada Bapak Alfian, BRM, STRKes, ST, SUD, BMed, MSI ya sebagai narasumber pada siang hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua DPD SP3 Banten, Bapak Agi Wagianto, AMD Kep, dan juga yang kami hormati seluruh
pengurus, baik pengurus PP Aspetri maupun pengurus DPD Banten dan juga seluruh pengurus DPD yang ada di seluruh Indonesia, dan juga yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta Zoom Minar pada siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka Zoom Minar kita hari ini dengan judul farmakologi untuk mengatasi penyakit saraf terjepit dengan herba, terapi, dan perbaikan postur tubuh dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan berkahi acara kita hari ini, dan mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan manfaat dan insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah yang beragama Islam, dan silakan yang beragama lain sesuai dengan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Agi mau memberikan sambutan dulu? Baik. Baik ya, sebelum acara dimulai, kami persilahkan kepada Bapak Agi Wagianto AMD untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Endah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur atas semua kemudahan yang ada saat ini. Kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk kita dapat berkumpul pada acara seminar hari ini. Yang terhormat Bapak Alpian BRM ST SUD Biomed MSc, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian para peserta seminar online pada hari ini, dan juga yang saya cintai tim panitia dan segenap pengurus Aspetri DPD Banten yang telah berupaya agar terlaksananya acara seminar gratis pada hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dengan rasa syukur dan bangga, saya menyambut Bapak Ibu semua dalam acara seminar kesehatan Aspetri Banten saat ini. Seminarnya kita bertema farmakologi untuk mengatasi penyakit saraf terjepit dan herbal, terapi dan perbaikan postur tubuh. Acara ini merupakan salah satu program kami dari DPD Banten, yaitu program Peduli Berbagi Ilmu secara gratis untuk anggota Aspetri dimanapun berada dan untuk masyarakat pada umumnya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat maupun piagam dalam acara acara seminar kita ini, jadi Bapak Ibu dapat menghubungi kontak tim panitia ataupun yang sudah ada di grup, silakan bisa berkomentar di grup. Nanti kita akan membuatkan piagam beserta dengan video rekaman dalam acara ini. Itu dikenakan nilai sebesar 50.000. Tetapi yang tanpa piagam kita berikan acara ini secara gratis. Dan kami juga mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian agar acara seminar gratis ini kami dapat lakukan secara kontinu dan berkelanjutan, karena memang kami berusaha untuk menghadirkan acara gratis ini kepada khususnya para anggota Aspetri dimanapun berada dan secara umum kepada masyarakat. Kita berkumpul hari ini untuk membagikan pengetahuan, pengalaman, dan inovasi
dalam pengobatan tradisional yang berkaitan dengan saraf beserta herbalnya. Ini merupakan kesempatan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperkuat peran pengobatan tradisional dalam meningkatkan kesehatan kita kepada masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga seminar hari ini membawa manfaat, inspirasi bagi kita semua. Selamat berseminar. Saya nyatakan seminar ini langsung kita buka, nanti dilanjutkan dengan Bu Endah. Akhir kalam dari saya, Agi Wagianto, Ketua DPD Banten. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agi selaku Ketua DPD Aspetri Banten yang telah memberikan sambutannya. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah selalu didukung oleh DPD Banten untuk membuat seminar-seminar. Mudah-mudahan juga seminar-seminar yang akan datang juga bisa berjalan dengan sukses. Terima kasih Pak Agi sekali lagi. Baik, Bapak Ibu peserta Zoominar pada siang hari ini. Pada Zoominar siang hari ini akan mengambil judul Farmakologi untuk mengatasi penyakit saraf kejepit dengan herbal, terapi, dan perbaikan postur tubuh. Nah, saraf kejepit ini banyak sekali terjadi di masyarakat dan banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Sebenarnya saraf kejepit itu apa ya dan bagaimana mengatasinya? Biasanya saraf kejepit adalah sebuah tekanan berlebihan pada saraf, terutama saraf tulang belakang. Mungkin karena postur tubuh yang salah, karena ada cedera, karena ada pembengkakan, dan juga karena ada aktivitas olahraga yang berlebihan atau duduk yang terlalu lama dalam posisi yang salah. Nah, nanti akan diuraikan lebih lanjut kenapa bisa terjadi, bagaimana kejadiannya dan sebagainya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nanda akan dikasih tahu tentang herbalnya bagaimana, terapinya dan bagaimana. Kemudian menjaga postur tubuhnya seperti apa sehingga kita bisa minimal mengurangi akan terjadinya saraf kejepit atau setelah saraf kejepit apa solusinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan disampaikan oleh narasumber kita, akan saya sampaikan sedikit tentang narasumber kita, yaitu Bapak RM Alfian, BRM, STRKes, ST, SUD, BMed, MSI. Nah, Pak RM Alfian ini adalah Ketua LSK Batra Ramuan. Makanya ketika ada BRM, nah itu adalah gelar dari Batra Ramuan Madya. Kemudian Pak Alfian juga STRKes karena beliau kuliah di fisioterapi di Binawan. Kemudian ST yaitu Sarjana Teknik. Kemudian SUD ini dari Nalanda. Kemudian BMed ini dari Cina ya, Jiangxi. Kemudian MSI adalah karena S2 Herbal di UI. Nah, kemudian Pak Alfian juga master pengguna Batra Ramuan, ya, master penguji Batra Ramuan, kemudian juga praktisi ahli pengobatan tradisional lebih dari 14 tahun, juga dosen aktif saat ini dosen Nalanda dan Stikes Dr. Sesomadi, juga beliau banyak menulis buku. Nah, inilah biodata dari narasumber kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Alfian untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Pak Alfian. Baik, terima kasih Bu Endah, Pak Agi, Pak Sugeng, dan pengurus DPD Banten, dan teman-teman yang hadir di sini yang bisa meluangkan waktunya untuk menimba ilmu, ya, saling memberikan, saling menerima, ya, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah berikan ilmu yang lebih banyak lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur di Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom, ya, berkumpul di Zoom dalam acara seminar tentang saraf kejepit atau HNP, ya. Nah, di sini teman-teman hari Minggu biasanya praktek, ya, termasuk saya tadi juga, ya, tapi alhamdulillah saya tadi 10 menit sebelum dimulai sudah on time di tempat, ya. Karena enak, ya, Zoom ini bisa ngatur waktu, ya. Kalau zaman dulu kita harus ke lokasi, ya. Saya suka di Rasil itu sampai 1 jam, 2 jam pulang pergi, ya. Sekarang sudah dengan Zoom lebih cepat, ya. Tidak lupa kita sampaikan salat kepada kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat. Baik, kita akan mulai. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat jelas share screen-nya? Sudah, Pak. Lihat, ya. Iya. Oke, kita akan membahas tadi HNP. Pak Alfian, mohon maaf, suaranya bisa lebih kenceng lagi, Bapak. Ada yang Oh, bilang kurang jelas? coba saya kencengin. Tes. Sekarang sudah kenceng? Kayaknya kita ini bagus sih. Yang lain gimana yang lain? Sudah lebih. Nah, oke, ya. Jadi kita akan membahas tentang HNP, ya. HNP atau saraf kejepit bahasa emiknya, ya, hernia nucleus pulposus, ya. Hernia itu keluar, ya. Hernia yang namanya hernia itu keluar, ya. Hernia ingualis, ya, hernia di tulang belakang, ya. Nah, itu namanya keluar, ya. Kalau ingualis ya biasanya ke bawah, ya, ke buah zakar. Kalau ini ke tulang belakang, ya. Nah, hernia ini terjadi penonjolan abnormal. Ini kan ada gambar nukleus, ya, di dalamnya nukleus. Nah, apabila dia ada hernia, ketekan, kejepit, ya, dia akan dorong ke sini, ya, dorong ke saraf belakangnya, ya. Nah, bisa juga cairan di dalamnya itu keluar, ya, squeeze namanya, atau dia bisa juga disbulging atau prostusio namanya, ya. Jadi ada grade-nya, prostusio, extrusio, squeeze, ya, atau disbulging di awal. Bulging itu baru nongol, ya, nongol tapi sudah neken saraf, ya. Nah, apa aja yang menyebabkan si HNP ini, ya? Pertama, dia karena degeneratif, ya, penurunan fungsi, ya. Orang tua, ya, sudah lama dia tidak bergerak, duduk lama, ya, atau orang yang sering duduk di komputer seperti yang Bu Endah infokan tadi, ya, salah gerak, salah posisi, ya, atau trauma itu ya jatuh, ya, terus ada yang ketabrak, ya, bisa, ya. Nah, atau dia mengangkat salah posisi, ya, atau ada tumor bisa juga, ya, dia menekan, ya, ada tumor, atau ada apa lagi, tumor, trauma, salah posisi, ya, itu yang biasanya terjadi, ya. Nah, ini ada tadi yang saya bilang ada disgenerasi atau disbulging, ya, ada prolapse, ya, atau prostusio, ada extrusio, ada squeeze, ya. Nah, squeeze ini sudah keluar. Kalau bulging disc ini baru nekan, dia masih sedikit, ya. Tapi kalau prolapse sudah dinekan lebih banyak, ya, di dalamnya juga sudah nekan. Kalau extrusio sudah keluar cairannya, ya. Nah, squeeze apalagi, ya, sudah kebuka semua, ya. Nah, ini ada gambar. Di sini ada penekanan, ya, pada saraf, ya. Ini L5, L4 berarti, ya. Ada penekanan pada saraf L4, ya. Nah, ini yang disebutnya namanya hernia nucleus pulposus, ya. Dia menekan saraf pada tulang belakang, ya, vertebrae, ya, atau vertebrata. Vertebral, ya. Protrusio diskus intervertebral, proses terjadi ketika nukleus, ya, menonjol yang tadi, ya, sudah saya sebutkan, ya. Annulus fibrosus, ya, di dalam di sini ada annulus fibrosus, ya. Dia menekan pada diskus, ya, di intervertebral, ya. Vertebral tulang belakang kita, ya.
Atau prolaps ya, prolaps menonjol melewati anulus ya, melewati yang tengah-tengahnya, dia akan melewati menekan sampai mendekati permukaan luar ya. Jadi di sini ya. Ini ada gambarnya, ada lagi ekstrusi diskus, ekstrusio ya. Ekstrusi ya berarti sudah keluar, ekstruksi ya. Nukleus pulposus menonjol melewati anulus ya, sudah keluar ya, anulus fibrosis dan terpisah sepenuhnya dari diskus ya. Ini gambarnya ya, membentuk sisi yang menyebabkan bocor ban dalam ban luar ya. Ada lagi squeeze ya, squeeze ini sudah lebih parah lagi ya derajatnya ya. Nah, kalau kita di MRI kita bisa ngelihat ya, tapi kalau ronsen hanya tulang ya. Tapi kalau tulangnya nyempit biasanya pasti menekan ya. Atau lagi dia ada skoliosis ya, ada hiperlordosis ya, ada kyphosis atau bending. Nah, itu biasanya juga dia akan kejepit lama-lama ya. Nah, ini squeeze kondisi ekstrim di mana fragmen nukleus pulposus yang terlepas dari diskus terpisah secara signifikan dan dapat bergerak bebas di dalam kanal spinal. Nah, ini ya, udah jelas ya, dia di kanal ini bergerak bebas ya, sudah bocor banget nih ya. Nah, ada jenis-jenisnya ya untuk HNP ini ya. Seperti ini spondylolisthesis ya, jadi yang maju ke depan ada yang mundur ke belakang ya, jadi dia tidak rata ya, posisi atas dia menuju ke anterior ya, posisi bawah dia menuju ke posterior, anterior ke depan, posterior ke belakang ya. Nah, ini pasti akan menekan saraf ya, spondylolisthesis ya. Nah, banyak juga nih kasus-kasus begini ya, saya sering banget nemuinya ya. Nah, ini tinggal kita adjust ya sebenarnya ya. Nah, ini kondisi spine ya, dari vertebra tergelincir ke depan atau ke belakang ya, tadi anterior atau posterior ya. Ada lagi spondylosis ya, ini degeneratif. Spondylosis degeneratif biasanya degenerasi ya, karena tulang dan ligamen atau penipisan ya terjadi gesekan ya atau pengapuran ya. Nah, menyebabkan osteofit ya, kapur ya, jadi dia reges ya, atau kompresi ya, banyak banget yang ada juga terjadi kompresi ya, kompresi fraktur ya, kompresi pada tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kotak ya, kotak seperti ini. Nah, karena dia ada kompresi dia tinggal setengahnya atau dia tidak beraturan ya karena tergesek-gesek ya. Nah, atau lagi neoplasma tadi benjolan ya, tumor ya. Nah, ini harus diambil ya karena tumor itu akan menekan ya, menekan spinal ya, spinalnya itu ditekannya. Jadi sarafnya itu ketekan ya. Nah, sensasi saraf nih kalau di lumbal dia akan ke kaki biasanya ya. Kalau dia ke servikal, tulang leher, lumbal tadi pinggang ya. Kalau servikal, leher, nah itu biasanya ke tangan ya. Sama di torakal ya, ke daerah dada, ke daerah tangan juga bisa ya. Karena di situ ada saraf-sarafnya. Kalau di servikal, di leher itu ada saraf brachialis namanya. Nah, brachialis itu nanti ke tangan dia ada median nerve, ada radial nerve, ada ulnar nerve ya. Kalau ke kaki apa ke lumbal, ke bokong ya, dia akan menjalar ke bawah ke kaki ya, karena ada saraf di belakang kita ya. Nah, nyeri ini akan radikuler. Radikuler itu menjalar ya. Kadang dia ketarik, kesemutan, panas ya, baal ya, ke kaki ya, nyeri seperti ditusuk-tusuk ya, terbakar, panas. Nah, tadi ada pasien saya yang dia sudah panas ya, tertusuk-tusuk ya. Dia dari pasien saya yang sudah sembuh dari kursi roda, terus ya diinformasikan, ya akhirnya ke sini juga ya. Nah, ini akan dia pasti nggak nyaman ya, bisa juga gangguan dia kencing, gangguan dia BAB ya, atau hipotensi ya bisa ya, karena ada gangguan saraf di situ ya. Nah, terus juga ya ini sudah disebutin bahwa mixi, gangguan defekasi ya, terus disfungsi seksual ya, bergerak bebas di dalam kanal spinal ya. Ya, ini udah disebutkan tadi ya. Nah, kita bisa mengecek ya sebelum kita mendapatkan hasil MRI ya, bisa kita cek dengan cara pemeriksaan namanya ROM ya, Rope of Motion, atau kita bisa menggunakan SLR ya, atau slack leg raise ya. Nah, bisa kita lihat bagaimana dia menunduk ya, apa dia
fleksi, ekstensi, ya, dia nunduk atau dia ke belakang, ya, ke kanan, ya, ke sinistra atau dekstra, ke kiri, ya, endorotasi, eksorotasi, ya. Nah, apakah ada masalah di situ, ya? Atau dia pas diangkat kakinya seperti SLR, ya, seperti gambar ini, ya. Jadi pasiennya berbaring, kita tarik ya ke atas. Kalau dia lebih dari 70 aman biasanya. Tapi kalau dia sudah 70, dia sudah sakit ya, ketarik ya. Nah, itu kemungkinan ada saraf kejepit di tulang belakang. Atau yang kontranya ya, kontralateral ya. Kontralateral itu berseberangan ya, kontra namanya kontra ya, berseberangan ya. Jadi kita sebelahnya kita tes juga ya, dia neku bermasalah nggak ya. Kalau dia bermasalah langsung sakit nyeri ya, nah itu kemungkinan ada saraf yang terjepit ya. Nah, ada lagi Patrick ya. Patrick ini biasanya kita melihat sias ya. Adakah gangguan pada hip ya, pada siasnya ya. Nah, adakah gangguan pada panggulnya ya. Nah, ini untuk kita memeriksa apakah ada gangguan pada, nah kayak tadi ada pasien saya dia ngangkat barusan tadi ya, ngangkat kaki paha sebelah kanan juga ya. Nah, itu dia tidak bisa menekuk ya. Nah, biasanya di kaput sama bonggol di hip ini ya. Di femoral hip ini biasanya ada masalah. Dia lengket ya. Nah, itu bisa kita adjust ya, bisa kita benarkan posisinya ya. Karena kalau dia lengket ya harus dilonggarkan ya. Nah, kerjaan-kerjaan ini udah saya lakukan dari 2010 ya, 15 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang boomingnya ya, booming ya. Nah, ada lagi falsafah tes. Falsafah tes ini dia menahan napas dan mengejan sekeras-kerasnya ya, kayak kita di pesawat itu ya. Nah, ya. Atau dia nanti tertahan tuh terasa ya, misalnya dia ada ke leher atau ke apa menjalar ya. Nah, itu biasanya ada di permasalahan di tulang belakangnya ya. Atau dengan nafsiger ya. Nafsiger ini posisinya seperti ini ya, menekan dagu ke dada, menarik kepala ke belakang ya, terus menekan leher ke bagian belakang ya, servikal, untuk menahan aliran darah venanya ya. Jadi seperti ini, kita tekan dia begini ya. Nah, untuk menahan napas beberapa detik, kalau misalnya dia ada rasa menjalar, nyeri, nah itu biasanya ada masalah di servikalnya ya. Nah, ada lagi kernik tes ya. Kernik tes ini dia berbaring, terus tekuk lututnya, terus kita luruskan ya. Nah, kalau misalnya dia merasakan nyeri ya pada lutut atau punggung bawah ya, berarti ada masalah di lutut dan masalah di pinggang ya. Kalau di lutut kita bisa lakukan dengan McMurray test ya, dengan ROM ya, ada tesnya lagi ya. Selain itu atau patellar tap test ya, atau Buchstein test ya, atau Children Walk test ya, ada lagi ya, ini untuk memeriksa lutut atau KOA ya. Tapi kita lah fokusnya ke saraf kejepit ya. Oke. Ada lagi Brudzinski test ya. Brudzinski test ini kepalanya diangkat, kakinya ditekuk ya. Nah, terus adakah merasa nyeri pada pinggul atau pada bagian torakal ya, bagian punggung belakang ya. Nah, kalau misalnya dia ada rasa ketarik nyeri ya, biasanya positif gitu ya. Nah, ada lagi ankle jack reflex. Nah, kita juga harus tes ya refleksnya ya. Kalau misalnya orang-orang yang sudah parah, biasanya refleksnya kurang ya. Kalau misalnya tulang belakangnya apa tuh lumbalnya bermasalah ya, kita ketok ya, kita ketok. Nanti ada reaksinya ya. Ini ya tendon patelar ya, tendon patelar ya di tesnya ya. Ini nih gambarnya tendon patelar ya. Sebelah kanan ya. Terus sebelah kirinya ditekuk pada tendon patelar ya, sama ya. Bawahnya ya, belakangnya. Nah, ini depannya ya. Jadi nanti dia akan kejut ke depan ya. Tuk ya. Nah, ini ada refleks-refleks yang pada tangan ya, pada servikal. Nah, ini bicep servikal 5 6, respon diharapkan kontraksi otot bicep yang move supaya normal. Jadi di ini nih, sebelah kanan ya. Ini kita di depan, di apa, ditekukan siku depan ya. Di ini kan epiglottis lateral, nah di tengah-tengahnya ya. Ada lagi pada
metakarpal nih ya, bordhiatus refleks ya, C5 sama C6 sama. Triceps ya, C7 sama C8 ya. Menunjukkan fungsional saraf ya. Saraf kita ada 8 ya, kalau servikal 7 ya. Terus ada lagi refleks lutut tadi ya. Ini yang di patellar ya, patellar atau patella ya. Nanti dia akan ekstensi tooth ya. Atau ini ya sama juga kita refleksnya. Terus ada Achilles ya di belakang apa tuh, di belakang kaki kita ya, belakang telapak kaki kita itu atasnya itu ada Achilles ya. Nah, itu bisa kita ketok juga ya. Adakah respon refleksnya ya di kakinya, nanti dia kejut ya, jut ya. Nah, terus ada lagi Babinski. Babinski ini kita gesek ya, kakinya kita gesek ya. Adakah respon dia mengkerut ya, mengkerut atau membuka ya. Nah, ini respon-respon refleks yang harus kita coba karena ini pasti akan pesarafan ya, pesarafan ya. Nah, bisa kita cek dengan X-ray ya, bisa dengan myelogram ya, bisa dengan MRI. Tapi kalau saraf biasanya MRI ya, atau IMG. Tapi kalau kita mau lihat posisinya, kejepitnya di mana, bagusnya pada MRI ya. MRI itu menggunakan frekuensi ya. Kalau ronsen menggunakan sinar radioaktif ya. Ronsen cuma melihat posisi tulang ya. Nah, makanya kita harus duduk postur tuh yang bagus ya. Postur tuh tidak boleh kita terlalu kifosis ya, atau terlalu lordosis ke depan ya, atau kita eh, terlalu nunduk begini ya, chin kita terlalu ke depan ya, forward head ya, atau ke depan ya, forward head. Makanya kita postur kita tuh balance ya, dengan laptop tuh kita harus ke depan, tidak terlalu nunduk, tapi pas ya. Posisi bangku juga pas dengan meja kita ya. Kalau kita sering nunduk begini pasti akan kena di cervicalnya ya. Banyak sekali pasien saya itu akhirnya tangannya susah ngenggam dia ya. Jadi megang pena pun dia terlepas karena cervicalnya kejepit. Nah, 1 jam kita ada waktu, kita boleh stretching ya. Stretching ke atasnya sampai merenggang ya, boleh begitu ya, supaya apa, untuk menarik ya. Kalau kita ada tempat bergantung, kita bergantung ya, lebih bagus lagi ya. Nah, terus boleh kita sambil tiduran, kita stretching, larikan ke kanan kaki kita, larikan ke kiri kaki kita. Ya, boleh. Ya, makanya 1 jam, 2 jam kita harus stretching ya. Nah, ini ada cara terapinya ya, bisa menggunakan terapi pasif ya. Pasif itu terapi fisik ya, atau manual ya, dengan bantuan ya. Kalau aktif kan dia sendiri ya, tapi kalau pasif itu bantuan ya. Misalnya kita bantu dengan angkat kakinya ya. Ada pasien saya yang lumpuh itu ya, harus kita bantu supaya ototnya itu berkembang ya, atau cara cheatingnya ya kita jarum ya, kita strom ya, bisa juga cheatingnya ya, supaya lebih cepat mengembang si otot tadi biar nggak atrofi ya ototnya, supaya hipertrofi ya. Atrofi itu mengecil, hipertrofi itu membesar ya. Nah, boleh juga kompres air hangat atau dingin, tapi kalau bagi yang OA jangan dingin ya, lebih sakit dia ya. Dengan hangat ya. Ada tadi pasien saya yang cedera habis main basket ya. Jadi dia pernah meniskus tir dan robek ya pada ligamennya ya. Akhirnya kena OA ya. Untuk ekstensi itu nggak bisa full dia. Jadi yang sebelahnya full lurus, yang sebelah kaki sebelah kanan dia nekuk ya. Jadi nggak bisa full ke bawah ya. Nah, itu merasakan sakit karena kan dia ke beradu ya, tulang sama tulang, dan dia agak gemuk ya. Makanya saya bilang tadi, Pak, kalau olahraganya jangan yang apa impact lagi. Olahraganya berenang atau sepeda aja. Nah, ternyata masih golf ya. Nah, golf itu Bapak pakai deker karena ada naik turun ya kan. Nah, turunnya itu biasa menekan ya. Nah, itu ada caranya. Jadi kita tidak menggunakan dingin, kita menggunakan moksa ya, HSM namanya, Heat Sensitive Moxibustion ya. Nah, boleh kita jarum ya, baru kita HSM ya, itu supaya deep dia masuk ke dalam ya. Atau kita gunakan elektrik ya, atau kita traksi ya. Kita traksi manual ya, bisa ya.
Nah, tadi bisa juga dengan S ya, yang tadi pakai elektrik atau TENS ya untuk inflamasinya atau ultrason. Ultrason nih biasanya kasus-kasus cedera ligamen ya digunakan ya, tapi kalau untuk OA dia agak nyeri nanti habisnya ya. Bagusnya yang cedera-cedera ligamen ya atau latihan khusus. Nah, ini paling penting latihan khusus kita ajarkan dia. Bu, nanti latihan aktif ya atau pasif dibantu boleh. Kalau ibu susah pasif dulu, nanti ibu aktif ya. Pasif itu kita bantu angkat kakinya ya, nanti dia ngangkat sendiri ya, atau dengan isometrik ya dengan tahanan ya, bisa dia misalnya kayak ngijak rim atau ngijak eh, gas ya. Nah itu kan isometrik ya, menguatkan otot gastruk ya, otot betis otot betis ya. Kalau sudah bisa kuat lagi, bisa dia quadriceps ya. Quadriceps tuh supaya otot quadricepsnya, hamstringnya itu kuat ya. Nah, itu untuk bagian lutut-lutut yang bermasalah. Bagaimana dengan pinggang? Bisa ya, stretchingnya kita dia tiduran terlentang ya, kakinya pindahkan ke kanan ya, 10 detik pindahkan ke kiri ya, atau dia bergantung ya. Kalau untuk pinggang ya, cervical bagaimana? Boleh kita sambil duduk begini ya, sambil duduk kita tekan begini ya, atau ada kain ya, kita naikkan ya, atau kita tangan kita begini kanan ya, atau boleh kain juga ya, atau ke kiri ya, boleh ya, atau ke bawah. Nah, tegap hati badannya tegap, kita tekan ya. Nah, itu untuk stretching pada leher ya. Jadi leher, punggung, toraka, atau apa lumbal ya, pinggang, lutut bisa kita senamkan atau kalau dia ada CTS ya, sindrom carpal tunnel ya, termasuk kejepit juga ya. Nah, bisa kita latih dia begini, kepalanya begini ya, supaya dia stretching ya, gitu. Jadi banyak yang hal-hal yang kita bantu atau dengan tuina ya, tuina bisa kita bantu dengan tuina ya. Nah, ini ada kita bantu dengan akupuntur ya, bisa dengan karena kita tadi bahasnya herbal dan terapi ya. Jadi terapinya kalau teman-teman yang sudah bisa akupuntur dan punya kompetensinya boleh ya dengan asepoin. Nah, ini titik asepoin untuk menghilangkan nyeri ya sebenarnya ya. Jadi pas di kelingking itu di sampingnya ya, sama di atasnya di antara metakarpal ya, di antara palang ini ya, palang metakarpal. Nah, itu ditusuk ya. Atau di Mingmen. Mingmen itu GV4 di kalau kita pusar. Nah, pusar ya, pusar kita punya pusar ke belakang ya. Nah, itu tulang L2 ya, L2 ya, Mingmen itu L2 ya. L2, nah Mingmen sebelahnya 1,5 cun itu BL23, sebelahnya lagi BL52 ya, 3 cun ya. Nah, itu kalau ginjal itu kan untuk apa? Tulang ya, ginjal itu untuk tulang ya, bladder itu untuk tulang ya. Tapi memang manfaat ya di situ ya, atau GV3 di bawahnya lagi ya. Nah, GV3 itu sejajar dengan dan Changsu ini ya, dan Changsu BL25 ya, 1,5 cun ya. Wechong itu di apa belakang lutut ya, di belakang lutut ya. Chengsen itu di gastruk ya, di bawah otot gastruk apa? Betis ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, sensu itu bisa juga kita tuina ya, namanya Ichuchun Tuifa. Nah, saya lagi bikin buku tuina. Ya, nanti kalau bukunya sudah ada bisa kita bikin pelatihan tuina ya. Tuina itu sangat bagus banget ya, tuina itu dia ada teknik Ichichun Tuifa, ada teknik Rofa ya. Nah, ternyata bermanfaat banget ya. Sebelum kita apa jarum ya, bisa kita lemaskan dulu dengan tuina namanya ya. Saya lagi bikin bukunya ya. Nanti juga saya mau bikin pelatihan 3 bulan ya untuk herbal ya, buku LSK yang itu ya. Buku LSK yang kita pakai itu kan lengkap ya, ada dari safety pasien ya, terus apa SOP ya, anatomi ya, jamu 1, jamu 2 sama farmakologi. Nah, itu habis lebaran ya insya Allah ya. Lagi bikin buku tuina dulu. Nah, ini ada apa ini? Tendon spotting manipulation. Oh, ini belum ada gambarnya. Oke. Nah, ini kita bisa memanipulasi. Nah, ini namanya banfa ya. Banfa itu kalau di tuina namanya banfa. Banfa itu kayak kretek-kretek ya, sekarang kiropraktik ya. Sebenarnya duluan Cina ya kalau saya pikir ya.
Saya aja kiropraktik itu sudah dari 2010 ya. Nah, sekarang sudah marak banget ya. Bu Siti itu tahu ya, saya sudah mulai untuk tulang itu udah lama ya. Pak Agi juga udah tahu ya sebelum Rami ya. Nah, ini Banfa namanya ya, rotating spine in sitting position ya, boleh ya. Banyak tuh di TikTok tuh ya menggunakan ini, tapi dia punya kursinya khusus ya, jadi bisa nahan kakinya ya. Nah, ini untuk apa yang melintir-melintir, tulangnya bengkok, ini diputar ya, jadi supaya lurus ya, tujuannya itu ya. Nah, sama tendon, kalau ada tendonnya bermasalah, ditarik dia ya. Nah, bisa kita menggunakan brace juga ya, brace untuk pinggang nih, korset ya kalau bahasa kita. Tapi gunakan yang punya kawat ya, spinal ya, punya kawat ya, supaya apa? Punya string ya, supaya dia nahan ya. Kalau misalnya dia nggak pakai string, yang korset biasa itu masih dia akan bergerak ya, posisi tulangnya itu akan nggak stabil ya kalau kita setelah benerin ya. Bagusnya pakai ini, yang pakai string ya. Nah, ini juga kita setelah kita benarkan, kita adjust ya. Nah, kita harus benar-benar posisi ngangkat ya. Nah, nggak boleh kita miring, posisi ngangkat tuh ini barangnya kita jongkok dulu ya, baru kita angkat ya. Jangan sampai kita barangnya sebelah kanan atau sebelah kiri, terus kita nunduk langsung. Karena di lumbal 5 sama S1 ya, sakrum itu paling rentan ya, di L5 S1 itu paling rentan. Makanya banyak orang kena saraf kejepit itu L5 S1, L5 S1 ya. Nah, kalau posisinya salah ya, apalagi dia ngambil ke kanan ya atau ke kiri ya. Ini yang dia standar di depan aja salah ya, apalagi kanan ke kiri ya. Terus olahraga ya, olahraga otomatis ya, karena mempengaruhi kekuatan otot ya. Terus berenang, sepeda ya, kalau kita tidak ada masalah OA bisa kita jalan ya. Kalau ada OA gemuk badan jangan ya, karena dia akan nekan ya. Mengangkat berat barang ya, berat, cara yang benar ya tadi ya sudah diajarkan, tidur di tempat yang datar dan keras ya, jangan sampai melesek. Ya, kadang orang tidur pakai busanya sampai melesek atau spring bed yang melesek. Nah, itu pasti bangunnya bermasalah karena dia akan mengikuti ya. Nah, kalau bisa yang datar. Makanya orang zaman dulu suka tidur di Bali-Bali itu benar ya, karena tidak masalah. Atau dia di sofa melesek. Ya, ada pasien saya tadi itu juga dia hiperlordosis ya, hiperlordosis terlalu maju ke depan ya. Ibu coba ibu perhatikan mobil ibu terlalu melengkung nggak joknya. Kalau melengkung ibu tambahin deh, kalau bisa lurus ya. Atau skor sofa ibu di rumah terlalu mesek nggak? Oh, ternyata benar yang saya omongin, karena posturnya ya, bukan kita dukun ya, posturnya ya, karena postur kita kena udah biasa ya, melihat seperti itu udah biasa ya. Terus hindari olahraga atau kegiatan yang dapat menimbulkan trauma. Ya, pastilah kalau high impact dia sudah benar. Ada pasien saya tuh dia ini lucu juga, ibu-ibu 62 ya, 62 tahun ya. Dia udah sembuh dari saraf kejepit, mau operasi nggak jadi. Terus 17 Agustus ya, karena dia nggak ada orang kosong, dia hobi poli. Ya, diajakin karena dia nggak sembuh, ya main poli ya, kena lagi ya. Ya, karena dia pasti melintir ya. Melintir dan impact ya. Nah, itu akhirnya ke sini lah ya, dibenerin lagi ya. Kurangi berat badan, iya, karena menekan L5 S1 ya, jaga postur tubuh baik, duduk dan berdiri ya. Nah, ini ada yang kita lakukan untuk terapi latihan. Ini yang tadi saya bilang, saya udah dari 2010 melakukan ini ya. Ini karyawan saya foto waktu itu untuk PKL, kalau nggak salah PKL mahasiswa Sismadi ya, kalau nggak salah ya. Angkatan Bu Siti apa sebelum Bu Siti, saya lupa ya. Nah, ini kita apa tuh nama stretching ya, kita stretching ya. Ya, semua kita stretching, kita lemaskan. Nah, boleh juga kita kombinasi dengan tuina ya, kombinasi dengan tuina ya. Nah, setelah kita stretching ya, cara teknik membenarkan macam-macam ya, tergantung keluhannya ya. Bisa kita adjust di pinggang, kita adjust di torakal, kita adjust di cervical ya, kita adjust di lutut ya, atau di ankle atau di hip ya. Nah, ini di lutut ya, ini di lutut sama ankle. Nah, ini di cervical ya. Ini traksi, kita traksi ya, nggak usah sampai yang nggak usah. Yang penting dia berubah posisinya ya.
bunyi itu bonus ya, bukan harus bunyi ya. Bunyi itu nggak mesti ya, bunyi itu bonus doang ya. Yang penting posisinya berubah ya. Karena nanti dia malah cedera kalau lebih kuat ya. Nah, ini kita ke herbalnya karena tadi kita ada herbal, ada terapi ya, herbal yang bisa kita gunakan seperti ini ya. Ini saya sudah BP POM keluar tapi belum selesai produksinya ya. Nah, ada piperis jujube fructus ya, ada camphrera ini kencur ya, ada bulma palsamivalium ya, ada cinnamon ya dan lain-lain ya, ada temulawak, ada kayu manis ya, ada minyaknya juga, ada pala, ada apa cengkeh ya itu. Nah, ini herbal Cina yang bisa kita gunakan ya. Jadi ada herbal Indonesia, ada herbal Cina yang bisa kita gunakan ya. Sindrom untuk blok stagnan blood ya, untuk blok stagnan atau apa darah yang tidak lancar ya, modify dengan Tahuang Siwu decoction ya. Ada lagi untuk Qi ya, kalau di TCM itu ada Qi ya, Qi itu meridian kita, energi kita ya, kalau kita ngomong energi ya Qi ya. Dan modified dengan lici cintong decoction ya. Ada lagi untuk kolateralnya. Nah, kalau kita tuh kan ada meridian, ada kolateral ya. Kolateral itu yang jalur-jalur meridian itu yang utamanya, kolateral itu yang jalur-jalur yang banyak, nanti dia gabung ke meridian ya. Nah, ini modify huase huase huashui ya. Sucin decoction ya. Shui shui ya. Jadi kalau dia tuh bahasanya gitu ya. D jadi T ya, B jadi Pa ya. Nah, ini ada tanaman obatnya tadi. Oh, ini kebaliknya. Nah, ini kencur tadi yang saya sebutkan ya. Kencur itu bersifat analgesik ya, untuk antiinflamasi peradangan ya, meredakan gejala HMP ya. Ada buah jamblang ya, untuk antioksidannya ya, untuk aliran darahnya ya, untuk inflamasinya. Ada buah kemukus ya, untuk analgesiknya. Ada daun sembung ya, sama untuk analgesik efeknya ya, hampir sama dengan herbal Cina tadi ya. Ada kencur, nah ini ada kita gabungkan herbalnya ya. Kencur bisa kita buat dengan cara tradisional, 1 jari kencur ya, buah jamblang kering 7 biji, buah kemukus 7 biji ya, daun sambung nyawa 1/4 genggam ya, kunyit 1 jari ya. Kita rebus, biasanya 1 liter jadi 600 ml, terus 3 kali 200 ya biasanya kita minum ya. Nah, ini akan mengurangi. Sama kita olesin tadi minyak pala atau minyak cengkeh ya. Nah, ini ya kalau ekstraknya ya. Tapi sampai sekarang belum selesai produksinya, tapi sudah keluar Maret ya. BP POM-nya Maret 2024 ya. Nah, ini ada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan herbal ya. Ada sidaguri ya, bisa sebagai antiinflamasi ya. Untuk COX-2 itu pada jalur prostaglandin supaya inflamasinya berkurang ya. Ada daun kelor ya, kandungannya untuk mengurangi rasa nyeri ya. Terus ada daun salam ya, mekanismenya sama COX-2 ya, untuk prostaglandin, ada kunyit ya, untuk antioksidan ya, aliran darah ya, blok stagnan ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Kencur untuk energi bisa ya, untuk tubuh ya, tubuh kita agak fit ya, kencur tuh ya, pegel-pegel berkurang ya. Kayu manis ya, sama kukstu ya, untuk prostaglandin, ada tempoyung, dia bisa mekanismenya sebagai analgesik ya. Jadi ini akan berguna ya untuk tambahan, selain kita terapi, kita benarkan ototnya, kita muscle ya, sarafnya kita jarum ya. Nah, itu bisa berguna. Nah, ini coba kita lihat video-video yang pernah dilakukan. Sebentar saya share video. Mana ya video? Ini ada video misalnya pasien ini ya. Nggak tahu kelihatan nggak nih. Oh, salah. Saya lupa videoin Bapak nih. Istilahnya Nanti harus Bapak menggunakan lihat videonya perubahan suara. Bapak. Saya lupa dari awal. Bapak ada video nggak? Bikin video nggak? Enggak ya. Nggak Tadi bisa. Nah, ini kelihatan nggak ya videonya? Iya, terlihat. Kelihatan, Pak. bilang kalau bisa.
Lanjut, saya pengen lihat sudah bisa berdiri kekuatan kakinya. Awalnya itu ada. Pegang aja Pak kalau Nanti enggak. pegangin aja, biar Bentar. Saya lupa videoin Nah, Bapak nih. awalnya Nanti ada kursi roda. Bapak lihat videonya perubahan Bapak. Saya lupa dari awal. Bapak ada video nggak? Bikin video nggak? Enggak ya? Ya sudah. Kalau nggak bisa, bilang. Kalau bisa, lanjut. Saya pengen lihat sudah bisa berdirinya kekuatan kakinya. Pegang aja Pak kalau nanti enggak. pegangin aja, biar. Oh, udah kuat. Iya. Berani jalan nggak? Berani jalan kesini nggak? Tahunya dia yang ngasih tahu Oke, video coba. tadi tuh. Oh, udah gampang. Saya pikir ngeret banget. Udah deh. Nah, ini sudah dia bisa jalan sendiri. Ya. Sudah mulai. Hah? Ya. Senang kalau 2 hari? Ada lebih? ya. Oh, 3 hari. Nah, Goyang nggak? Nggak goyang ya? jadi, Cuman jaga-jaga untuk biar takut jatuh aja kan? Oh iya sudah. Udah berapa jauh? Oh masih di rumah. Oke lah. berat ya. Berat. Alhamdulillah. Saya mulai. Saya lupa videoin Bapak nih. Nanti Bapak lihat videonya perubahan Bapak. Pak, dari awal. Bapak ada video nggak? Bikin video nggak? Enggak ya? Ya sudah. Kalau nggak bisa, Iya. bilang. Bisa. Lanjut. Saya pengen lihat sudah bisa berdirinya kekuatan kakinya. Pegang aja Pak kalau Nanti enggak. pegangin aja, biar. Oh, udah kuat. Iya. Ayo jalan Pak sendiri. Berani jalan Pak. Berani jalan. Nanti setelah kita benerin kita kelihatan. Jauh banget. Oke, coba. Oh, ini kenapa jatuh tiba-tiba? Ting tung. Ya, udah aman kan? Gini nih. Ruko udah aman. Hey, asal kalian tahu gue bisa bahasa Jepang, gimana hebat kan? Mana nih? Ayo jalan Pak sendiri Pak. Ya, Nanti setelah miring, kita ya. benerin kita kelihatan. Jauh banget miringnya. Ya. Ini kenapa jatuh tiba-tiba? Enggak. Ting tung. Ya, udah aman kan? Gini nih. Ruko udah aman. Ya. Coba. Oke. Rukonya udah normal. Bapak jalan, Itu juga Bapak kasus jalan. PMG ya, ada Bapak kasus-kasus yang Jauh, mandibular joint, ada yang frozen shoulder ya banyak ya. Di video-video itu banyak ya. Kalau pengen lihat buka aja YouTube saya ya, RM Alfian ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Silakan sesi tanya jawab serahkan Bu Endah ya, Bu Endah moderator ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Alfian yang telah memaparkan materinya. Masya Allah, dan bagaimana tentang HNP sudah diuraikan, kemudian juga penyebabnya apa, kemudian terapi-terapi yang dilakukan bagaimana maupun terapi fisik dan juga ada herbalnya. Nah, untuk kesempatan ini akan kami buka pertanyaan ya. Untuk sesi pertama ini saya saya buka untuk 3 penanya. Baik, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh dibuka. Ya, baik, Bapak Rudi ya. Yang pertama Bapak Rudi Santoso. Ya. Baik Pak, kami persilahkan dibuka mic-nya. Nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Silahkan Bapak Terima Rudi. kasih Bu atas Ya. kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, spondylolisthesis itu yang keluar ke menjepit itu, yang tonjolan keluar itu cairan berbentuk apa dia? Tadi saya dapat pasien ini. Pas tadi saya dapat pasien, selesai saya langsung balik buru-buru untuk ikut webinar. Pasien saya dapat tadi 4. Saya dapat 4 pasien. Yang satu frozen shoulder, yang satu ini soalnya nggak berani saya videokan karena itu biksuni Thailand. Ya, Jadi, izin dulu, izin Pak. Kalau kita beliau nggak izinkan, nggak mau. Nah, kalau Dia nggak bilang izin jangan. kan jangan, nanti Nah, masalah. Ya. Jadi saya nangani tadi biksu kemarin di KMC itu pusat meditasi orang dari Thailand. Jadi waktu kemarin pasang meja untuk meja makan baru dibeli, entah gimana geser ngangkat orangnya kurus. Langsung tunduk dikit, langsung bunyi sekali gitu ya. Udah itu malam nggak bisa tidur, kebas, ngilu. Iya. Tadi pagi waktu mau keluar untuk tempat saya urut, dia harus pakai payung gede itu yang dijadikan tongkat. Begitu siap saya terapi, bisa berjalan langsung.
Bisa jongkok bangun tanpa pegangan. Ini yang saya tadi seharusnya spondylolisthesis ya, dia dilolisthesis. Itu cairan yang menekan itu cairan apa gitu? Sampai dia sarafnya udah pasti ketekan dia, kena HNP tadi memang. Langsung selesai saya terapi. Kemudian yang frozen shoulder juga sudah bisa, tadinya sebegini, nggak bisa lagi. Setelah saya terapi sudah bisa begini, tapi belum bisa ke belakang deh. Itu yang saya dapat. Yang satu lagi frozen shoulder juga, cuma malam ngilu. Ya saya tekan di leher ini, urat yang di leher ini. Pakai tuina juga. Hecelu 1, 2, 3 saya lakukan. Terus ada nenek-nenek satu yang ibunya biksu, yang keempat itu ngilu kakinya. Asal apa sampai dia takut dikirim orang. Terus saya udah terapi tadi udah enak deh. Terapi di belakang lutut, di tuina belakang lutut gitu. Ada 1, 2, 3 tuina. Itu aja yang saya tanyakan dan saya sharekan pengalaman tadi pagi, tadi menjelang mau webinar. Yang mau saya tanyakan paling penting yang cairan apa itu yang biasa menekan keluar itu ke saraf. Itu saja. Terima kasih Pak Alfian. Terima kasih. Baik Pak Rudi, ini walaupun satu orang ini sudah ada 4 macam pertanyaan nih ya. Biar langsung saja tak tanggapin sama Pak Alfian ya, tak terlupa nih Pak Alfian. Kami persilakan Pak Alfian. Terima kasih. Karena tadi dapat 4 pasien sekali saya. 4 langsung dapat. Langsung saya buru-buru pulang karena di sana wifi-nya nggak bisa saya gunakan, nggak mau dia. Iya. Baik Pak Rudi, ya biar dijawab Pak Alfian. Kami persilakan Pak Alfian, ya. Bikin video satu lagi. Ada yang namanya quadriplegia ya. Bisa? Ya. Coba semampu aja. Saya pengen lihat, jangan dibantu. Mau lumpuh. Segitu aja. Jarinya masih. Oke. Ada videonya nanti. Oke. Tapi kalau untuk ngangkat aja nggak bisa. Kalau normal kan kalau telapak kakinya tuh diangkat begini bisa ya. Ya ini lemah. Jadi saya nahan. Jatuh. Nahan. Oke. Tapi kalau untuk berdiri nggak bisa. Berdiri Dibantuin. harus dibantu. Udah berdiri tuh kalau napak katanya tuh kayak napak dikit langsung jatuh lemes. Oke. Tapi kalau bisa. Oke. Kanan pun nggak bisa angkat. Sebelah. Kanan pun nggak bisa angkat. Oke. Dua-dua bisa nggak? Coba dua-dua. Nggak bisa. Anak muda mau Leher skripsi. juga. Gimana? Ngomong dulu dong. Bahagianya bisa jalan dong. Kapan jadi bisa jalannya? Waktu habis dari sini? Kesini hari apa sih? Oh, Senin pagi langsung bisa jalan. Alhamdulillah. Nah, jadi Jangan lupa ya. intinya kalau kita diagnosanya tepat ya, itu yang saya mau bilang kenapa saya tadi kasih video lagi. Ya, intinya kalau kita tahu diagnosa tepat, anatomi fisiologinya tepat, itu akan cepat ya memperbaiki postur, nggak perlu lama-lama, nggak perlu paket-paket ya sebenarnya ya. Nah, kayak tadi Pak Rudi bertanya spondylolisthesis ya. Spondylolisthesis itu adalah yang ke depan tadi yang tadi saya bilang. Ini tulangnya lurus, tahu-tahu dia ke depan ke arah anterior atau ke arah posterior, ke arah ke belakang ya, itu namanya spondylolisthesis ya. Nah, spondylolisthesis ini kan di tengah-tengahnya ada nukleus. Nukleus itu ada cairan ya. Nah, apabila dia pasti ke depan atau ke belakang, ya pasti dia nukleusnya akan menonjol ya, cairannya bisa keluar ya. Nah, tapi kita lihat menggunakan apa? MRI, nggak bisa kita tebak ya. Nah, kita bisa terapi itu paling kita pegang ya, ada lekokan nggak? Ya, ada lekokan nggak atau ke kanan Ya, atau ke kiri. benar. Nah, kalau tangan kita sudah biasa, kayak saya kan udah 15 tahun ya, jadi udah tahu nih, oh ini di sini nih, oh ini di sini, ini ke kanan, ini ke kiri, ini masuk ke dalam, ini keluar ya, udah ketahuan ya. Nah, bisa kita bantu juga dengan ketokan ya. Nah, saya kasih video lagi ya, ini nambah ilmu ya. Sebentar, saya lupa naruhnya di mana ya. Saya bisa ngurut dari umur 14 Pak Alfian, cuman autodidak. Ya, Ada boleh nggak pakai ilmu. boleh pakai kita seperti ini, ketokan kalau kita tahu posisinya juga. Nah, saya buka dulu. Kalau bisa Pak, trinanya dilanjutkan Pak secepatnya. Saya mungkin rencana mau ikut. Ya, nah, boleh kita menggunakan ini juga.
luruskan ya. Nah, tapi bagusnya ke kanan. Ini untuk awal aja boleh ya. Ya, boleh juga kita gunakan. Sama sebenarnya kita untuk meluruskan tujuannya. Tuina juga boleh. Nah, menggunakan tangan kita ya, tuina itu macam-macam ya, bisa dia tuina anmu ya, tuina cengku ya, atau icicun tuitfa ya, atau tadi raufa ya, atau apalagi banfa ya, atau kita menggunakan kunfa ya, kunfa rolling ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Nah, tadi yang lumbal, yang bermasalah tadi, yang dia ceklek ya, bisa juga itu ototnya doang ya. Tapi kita cek apakah tulangnya juga masuk atau tulangnya keluar. Nah, tinggal kita adjust ya. Tapi kalau kita muscle ototnya kita ini kemungkinan hanya muscle otot di latimus dorsinya ya, biasanya bermasalah ya. Dia ketarik sebelah, nah itu tinggal kita kunfa ya, kunfa juga bisa ya, kunfa ya, kunfa itu di apa rolling hipotenar ya, ditekan ya, atau ichicun tuifa di pada tiansu ya, tiansu juga bisa ya. Nah itu rilis, biasanya rilis ya. Nah kalau dia frozen shoulder berarti kan dia frozen freeze ya, freeze itu dia beku ya, beku pada shoulder ya, pada bahu. Nah bahu itu ada 4 otot yang bermain di situ. Nah, kita harus tahu juga namanya sheaths ya. Supraspinatus, infrasupinatus, teres minor ya, scapular ya. Nah, itu otot-otot yang berhubungkan dengan frozen. Nah, kita rilis dulu juga ya, kita rilis dulu ya. Setelah kita rilis ya, baru kita adjust. Boleh kita adjust ya. Kita adjust itu kita tarik, kita traksi ya. Nah, kalau misalnya belum bisa ke belakang, nah berarti di belakangnya diambil di skapula belakang, di arah rasimus dorsi sama trapes ya. Nah, itu bisa kita muscle ya, muscle dulu sama di ketiaknya ya, di ketiaknya. Nah, itu untuk apa? Untuk memasal dulu ya. Karena dia masih lengket biasanya. Nah, baru kita adjust ya. Kalau kita adjust langsung, oh teriak dia sakit itu ya. Teriak banget dia, teriak-teriak ya, kasihan ya. Ya kalau Pingsan mau pasien itu. ya itu ya, kalau mau semprot dulu anestesi ya. Itu nah nanti baru kita hangatkan dengan moksa atau kita akupuntur boleh ya, untuk lebih apa, lebih dia rilis ya. Nanti dia sudah bisa ya. Itu ada pasien saya juga yang frozen shoulder ya, coba saya tunjukkan ya. Wah, ini banyak juga ilmunya ya, dapat jadi nyebar ya gara-gara Pak Rudi nih ya. Pak Rudi nanyanya banyak, dia langsung sekaligus dia ya. Sebentar, saya lupa juga naruhnya di mana ya. Ada yang nggak bisa ke depan, ke belakang ya. Ada TMG, ada frozen shoulder. Mana ya tadi ya? Frozen shoulder. Ada belpasi, ada yang belpasi juga ya. Mana yang frozen shoulder? Karena udah kebanyakan video di YouTube saya itu. Jadi melihatnya bingung. Oh, gimana caranya? Oh, dia begini. Kalau yang lama digeser lagi ternyata. Nah, ini ada. Ada satu orang yang frozen shoulder. Banyak sih di itu, tinggal buka ini ketemu. Ya. Sampai segitu aja. Terus kalau gosok-gosok ke belakang bisa nggak? Nggak bisa ya? Cara tesnya nggak bisa ya? Nggak bisa begini ya? Kayak nyisir nggak bisa ya? Terus kalau begini gosok ke sini Bu? Nah, gosok-gosok sampai ke belakang. Nggak bisa Kit. Terus Ibu ke sini ke belakang begini. Ini menandakan gosok belakang kayak mau buka, maaf, buka BH ya, kayak buka BH itu. Frozen shoulder itu pasti. Oh, nggak bisa. Jadi kapan tuh kejadiannya? Full. Udah bisa. Alhamdulillah. Ke apa, sisir rambut tadi kan nggak bisa. Oke, ke sini gosok-gosok sini. Masih ada sakit dikit. Ya, sakit dikit, makanya saya mau ulangin. Yang penting udah bisa dulu ya.
Ini sudah bisa Oke, dia ke garis box, dia belakang. bisa ke belakang, Oke, dia seperti bisa buka BH. garis, ya. Udah bisa. Ya, dikit lagi saya tambahin ya. Tapi udah lumayan jauh Nah, kan? itu Sampai segitu aja. apa tadi frozen shoulder. Nah, itu boleh Bapak tes dulu Pak, namanya applied strap test ya. Jadi Bapak suruh naik ke atas ya, gosok-gosok ke belakang kayak sisir, kayak buka BH ya. Nah, itu kalau dia limit udah pasti frozen shoulder. Tapi kalau dia bisa ke atas cuman sakit itu impeachment Pak namanya. Jadi bukan frozen shoulder ya, impeachment itu lebih gampang ya. Tapi kalau dia 90 derajat udah nggak bisa ngangkat itu pasti frozen shoulder ya. Nah, itu dua. Yang kedua, yang ketiga tadi apa ya? Sampai lupa saya banyak banget Pak Rudi. Satu, spondylolisthesis, frozen shoulder. Apalagi tadi Pak? Lupa saya. Banyak kan pertanyaannya. Di mute Pak, di mute. Suaranya di mute. Suaranya di mute. Oh, yang belakang lutut tadi nenek-nenek, ibunya dari biksu. Nah, dia kalau jalan susah, badannya memang agak gemuk. Tadi saya terapi di bagian lutut, bagian belakang, ya, bagian lipatan itu saya tadi yang bagian titik tengahnya saya urut itu, ya bebas, udah Ya, bebas. ya, ya, Nah, ya. Jadi memang belakang lutut kita tuh ada berenjel-berenjel suka ya. Kalau memang dia ketahan di situ suka sakit ya, bisa kita rilis ya. Itu bisa dengan tuina ya atau kita jarum juga bisa ya. Kita jarum tusuk masuk, tusuk masuk, tusuk masuk ya. Kita putar ya jalur ke arah tonify ya, arah tonify ya boleh juga atau tusuk masuk biasanya rilis atau kita urut ya. Nah, kalau dia sudah wrinkle-nya hilang pasti dia akan enak ya. Tapi kalau memang dia OA ya, osteoartritis ya, itu mesti kita adjust ya karena OA itu kan dia lengket ya. OA itu lengket karena digemuk tadi ya. Apalagi umurnya sudah 50 60 ke atas ya, 55 50 60 ke atas karena pasien sudah. tadi 86, Pak. Nah, 86. iya, dia sudah menopause ya kan. Menopause tuh pasti kan sudah hormon estrogennya kan nggak ada. Jadi cairannya sinovialnya sudah kurang. Nah, itu harus edukasi turunkan berat badan ya karena akan menekan lama-lama OA. OA tuh ada grade-nya, ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Grade 1 tuh dia nyempit doang, grade 2 sudah ada kapur, grade 3 itu sudah banyak kapur, grade 4 lengket dia ngelok kayak pintu engselnya tuh rapet. Nah, jadi untuk buka tutup susah. Nanti dia nggak bisa nekuk lagi, ya, nggak bisa nekuk, cuman lurus saja. Ya, nah itu kayak tadi kasus pasien saya tadi yang OA, ya. Nah, dia nggak bisa nekuk karena dia cedera, ya. Nah, itu harus kita adjust, kita latih, ya, terus kita moksa, ya, supaya rilis, supaya dia ngerenggang, ya, terus yang cederanya tadi sembuh, ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah sudah banyak ya perubahannya, sudah bisa ngelipet, sudah bisa ngelurus dia ya, sudah banyak. Nah, itu harus kita benarkan posisinya itu Pak kalau yang memang OA ya. Oke, ada lagi pertanyaan sudah diborong Pak Rudi ya. Cukup. Terima kasih. Ya. Rudi sudah Pak, borong ya. yang penting tuinanya Pak, jangan lupa dilanjut Pak. Ya, Saya nanti dukung saya Pak, tuina. program yang 3 bulan dulu yang herbal ya semuanya, Ya. baru tuina ya. Tuina itu karena banyak kita prakteknya nanti ya. Itu tuina itu banyak prakteknya. Itu. Tuina saya udah belajar cuman ya nggak ada sertifikatnya Pak. Iya. Hari itu Tuina kita saya mau langsung belajar di rumah ujian sakit. uji dapat sertifikat tahu-tahu nggak batal. Saya udah sampai Jakarta, Bekasi, batal, nggak jadi. Kalau Tuina saya Wah, belajar balik di lagi. rumah sakit langsung ya. Departemen Tuina Oke, ya, ya. Tuina Baik Pak HSM. Rudi, pertanyaannya udah kejawab ya? Ya, terima kasih. Baik. Wenda, Ya, sama mohon Pak izin. Rudi. Baik, Wenda, ya. mohon izin. Baik, silakan Yuk. yang Wenda, angkat tangan. ya nih udah Iya. saya dari tadi. Baik Pak, silahkan Mas, silahkan sampaikan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Pak Alfian. Mudah-mudahan Salam sehat kenal, selalu. Pak. Karena Amin, umat ya. ternyata banyak membutuhkan Bapak. Amin. Sama-sama Pak, saling Pak doakan. Alfian, saya baru bergabung. Saya juga baru belajar ikut training bekam, dan saya jujur aja belum tahu apa-apa tentang ini. Saya ikut aja. Saya ikuti ini termotivasi pada saat ini sudah qadarullah Allah dan saya lagi sakit. Oke. Jadi saya ini udah seminggu Pak Alfian. Ini tuh sakit banget nih. Ini lagi sakit nih. Sakit banget dari belakang tuh.
yang kayak ibu-ibu tadi. Nah, tapi menjalar ke sini nih. Oke. Kalau naik motor sakitnya minta ampun. Oke. Nah, itu apakah saraf kejepit apa masuk angin? Udah hampir seminggu nih, dan saya baru kali ini. Dan kebetulan saya dulu mana atlet juga dulu ya. Umur saya sudah 51 sekarang. Mungkin saya kan belum paham kayak gini ya. Apa ini dampak dari dulu saya jadi atlet? Apa saya sekarang masih lari, masih push up, masih beban? Apakah dampak itu, saya masih bingung Pak Alfian. Mohon pencerahannya Pak Alfian. Ya, Terima kasih Pak Pak, Alfian. Jadi sedikit cerita nih. Lanjut Ada saja ya pasien Pak saya. Alfian, aku jawab saja dari pertanyaannya Bapak Yayan Darmana. Lanjut Ya, Pak, jawab silakan. aja takut saya lupa ya. Nah, sama Pak. Ada pasien saya dia atlet jujitsu Pak. Gurunya malah, gurunya jujitsu ya. Jujitsu itu tahulah sendiri kan, melintir-melintir ya, ngunci-ngunci ya kan. Nah, itu Betul. saya bilang kalau Bapak mau sembuh ya berhenti, saya bilang. Karena udah umur kita ini ya. Iya. Nah, jadi dia akhirnya berhenti, dia sembuh ya, alhamdulillah, nggak pernah kesini lagi, jarang ya, kalau dia ada masalah baru ya. Jadi dia sekarang sering naik gunung aja ya. Jadi dia apa, olahraganya yang aman lah ya, nggak kunci-kuncian lagi. Nah itu karena penyebabnya memang kita ini kan udah umur ya, berbeda Ya. dengan otot yang lama dengan otot yang, maksudnya otot kita tuh udah berbeda lah dengan yang muda dulu ya. Betul, Nah, betul, nggak betul. boleh kita yang terlalu hard ya, yang terlalu high impact ya, karena Ya. pasti degeneratif ya. Nah, sebaiknya Bapak cari olahraga-olahraga yang stretching aja, bergantung ya. Jangan yang terlalu menekan ke leher ya. Itu kalau menurut saya sih ada kejepit di leher ya, karena sudah menjalar ya. Dan Iya, kalau dia spasme otot ya, spasme otot atau dia hike ya. Nah, itu biasanya rilis 3 minggu tuh rilis ya. Tapi kalau dia makin parah, menjalar lagi ke tangan, itu kemungkinan sudah ada kejepit di servikal ya. Nah, di servikal kita itu kan ada otot, ada saraf namanya brachialis ya. iya, Nah, brachialis itu nanti akan median nerve, ada ulnar nerve, ada radial nerve ya. betul, Nah, betul. dia akan kejepit, dia pasti akan kesemutan. Lama-lama nanti nggak enak. Tangan tuh mau pegang, mau apa yang tadi saya ceritakan ya. Nah, caranya apa ya? Caranya kita cek dulu lehernya. Di mana yang nongol, di mana yang miring ya. Nah, itu bisa kita adjust baru ya. Kita traksi atau adjust atau kita tekan ya. Kalau saya tuh nggak yang keras ya. Saya soft, mainnya soft. Karena pasien saya umur-umur semua ya. Nah, yang penting perubahan posisi itu, ya, perubahan posisi. Nah, kalau dia tidak segera dibenarkan, nggak nyaman, dapat mau apapun nggak nyaman, ya, Iya, karena betul. dia ada ketekan saraf, ya itu. Betul, betul. Beda kalau tensi tinggi, sama tensi tinggi ke belakang, kolesterol tinggi ke belakang, tapi biasanya kesemutan dua-dua, ya. Nah, tapi kalau sebelah kemungkinan saraf, ya, di cervicalnya kejepit, ya. Itu kalau menurut saya. Coba Bapak stretching dulu yang pakai kain, ya di YouTube saya itu ada stretching untuk cervical, ya. Terus lari ke kanan, ke kiri, ya. Terus baru Bapak gini, nanti ada di YouTube saya itu ada. Bapak cari aja yang stretching leher, ya. Nah, itu coba dulu. Kalau memang nggak bisa ya memang harus dibenarkan posisinya. Posisi di mana Pak? Daerah mana? Saya di Bintaro Pak Alfian. Oh ya sudah, ditaruh kan deket ya, gitu. Ya. Nanti Oke. kalau minta nomor alamat ke Pak Alfian ke siapa ya? Bisa ke panitia bisa ya, Oh, boleh. atau buka aja Rumah Sehat Alfian, Rumah Sehat Alfian di Google ya, Rumah Oh iya, Sehat Alfian, udah ketemu pasti ya itu iya, iya, di Google ya, itu. iya. Pak Alfian satu lagi, Pak Alfian satu lagi. Pak Boleh. Alfian, saya senang olahraga nih. Berarti Mm-mm. push up, main beban udah nggak usah stop ya? Kalau dia push up kan masih stabil ya karena ke bawah ya. Tapi kalau Bapak beban yang dia menekan main shoulder ya. Nah, itu kan main shoulder kan ketekan. Tapi Ya, kalau Bapak main back, Bapak narik ya, narik ke depan, narik ke atas boleh back. Tapi kalau Bapak main shoulder yang nekan ya, atau main yang incline ya, di back band press incline itu nggak boleh. Atau lagi main deadlift, wah udah deh ya, itu nggak bisa ya, itu bakal kena menekan leher ya. Kalau push up masih aman stabil ya, bench press yang tidak incline masih boleh, tapi kalau sudah main shoulder ya jangan. Back boleh karena back tuh menarik ya, jadi aman ya itu oke, oke. Lari mah bisa ya Pak ya? Oke, ya. makasih Pak Alfian, makasih banyak. Nanti saya cari deh Iya, rumah. Oh ya, Terima kasih, baik. Bu Enda. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih juga Pak Yayan Darmana. Masih adakah pertanyaan selanjutnya untuk Pak Alfian? Kami persilahkan.
Wah, ternyata banyak kasus ya untuk saraf kejepit nih. Menarik sekali gitu ya. Masih adakah pertanyaannya? Tapi sudah sangat jelas sekali ya. Sehingga sudah, bagaimana Pak Alfian? Sudah selesai kali pertanyaan buat teman-teman? Mungkin untuk Pak Alfian boleh, masih ada, tunggu untuk yang bertanya. Ini ada yang nanya tuh. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin Enggak, Pak itu ada yang Alfian nanya mau tuh. closing statement. Masih ada? Ada yang nanya itu Riau, Bu Adiati. Ya, Oh kenapa iya, Bu? baik, silakan Bu untuk bertanya. Ya, boleh Christian Dihidupkan. Hazaria. Baik, silakan Bu. Iya. Speakernya hidup, dihidupin speakernya. Dibuka dulu tuh. Speakernya di unmute. Silakan dibuka speakernya Bu. Speakernya Di-mute. dibuka. Yang ada gambar mic-nya dibuka. Ditekan. Tek. Komputer apa? Ya, Iya, sudah. udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sebetulnya tidak terjun di bidang medis, namun karena saya juga membutuhkan untuk merawat diri, ini kebetulan saya ada permasalahan pengapuran di cervical. Nah, dan diketahui itu sudah mulai sejak 2017. Usia sekarang saya sudah 57 tahun dan sudah di 8 tahun. terapi ya, artinya terapi di rumah sakit. Namun pada waktu itu terasa nyerinya itu di telinga malah. Jadi di telinga sebelah kiri. Dan sekarang saya merasakan ada nyeri di geraham kanan. Padahal saya gigi itu sudah dicabut semua yang geraham. Jadi sudah habis. Nah, ini kok akhir-akhir ini ada terasa seperti itu. Apakah efek dari pengapuran ini? Apa itu namanya cervical gitu loh. Mohon maaf ini. Jadi saya mau mengatakan apakah ada ini berhubungan dengan pengapuran di cervical gitu loh. Ya. Dan saya tidak pernah terapi lagi gitu. Memang berapa tahun yang lalu memang diterapi di rumah sakit, di Sinar, kemudian terapi gerak gitu. Ya, nah ini yang saya rasakan sekarang ini apakah dari giginya atau memang pengaruh dari ini pengapuran di serviks ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Banyak manfaat, terima kasih. Amin. Ya, jadi kan kasus degeneratif itu pasti akan ada kapur ya, degeneratif namanya. Nah, kapur tadi yang sudah dijelaskan ya bisa aja menekan saraf ya. Nah, tapi hati-hati kalau bagian cervical di adjust ya, karena di sini ada arteri karotis ya. Arteri karotis ya. Kalau mau di adjust lehernya diputer ya, atau ditraksi, nah itu lebih hati-hati ya. Nanti kapurnya itu kalsifikasinya itu bisa aja neken pembuluh darah pecah. Nah, ada yang kasus meninggal itu karena itu ya. Makanya kita harus tahu anatomi fisiologi ya, jangan sampai nggak tahu kita praktek ya, bahaya ya. Nah, jadi kalau menurut saya Ibu stretching aja dulu ya, stretching ya. Yang tadi nanti buka di YouTube saya atau nanti saya kirimin deh linknya ke Mas Agi ya. Nah, untuk Ibu stretching leher dulu ya, ada ke kanan, ada ke kiri, ya, ada tarik ya, ada ke bawah. Nah, supaya apa? Dia supaya merenggang ya. Supaya dia stretching ya. Karena kalau di adjust khawatir kalau sudah ada kapur ya. Kalau dia kalsifikasinya tuh kena arteri ya, nah itu bisa pecah ya. Ada lagi di vertebrae kita kan ada juga arteri yang di belakang ya, arteri yang dari samping ada dari belakang ya ke otak ya. Nah itu ya, jadi kalau itu sebaiknya di muscle ya, di tuina atau di stretching tadi ya. Nah itu kalau menurut saya sudah dari kapur itu memang menekan saraf ya, udah jelas sih sama itu ya. Karena Berarti banyak ini saraf. tidak. Halo, Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Ini kalau yang terasa nyeri dengan tiba-tiba di geraham, di gusi geraham ini yang sebetulnya
gigi sudah dicabut semua, ini apakah dari pengapuran ya? Ya, kalau dari cervical tuh ada saraf ya yang bisa ke tangan ya, yang bisa ke arah muka ya. Mungkin juga bisa trigeminal ya. Trigeminal tuh yang mungkin nyeri ya, ada saraf ke eh, 5 ya, saraf ke-5 yang di dekat area telinga kita ya. Nah, trigeminal itu nyeri banget ya. Nah, itu bisa kita akupuntur ya biasanya kalau untuk nyeri di bagian geraham ya. Karena ini sarafnya berbeda ya. Tapi kalau menurut saya sih cervical yang ibu tadi, yang ke tangan ya, yang ke leher itu berbeda dengan yang di geraham ya, beda posisi ya kalau menurut saya ya. Coba ibu lihat, ibu coba senyum itu juga muka ibu tuh agak miring ya kalau saya lihat asimetris ya. Coba ibu buka mulut, Bu, buka mulut. Nah, itu juga kan asimetris. Itu sudah bisa full nggak bukanya? Bisa full Buka nggak? lebar? Iya. Ada gangguan nggak pas buka tutup? Enggak. Nggak ya. Karena kalau dilihat kan asimetris tuh. Oh Jadi iya. posisinya sebelah kiri agak ke kiri ya, Iya. asimetris. Mohon maaf, Juga di saya kan TNG-nya. ada hipertensi. Saya juga ada hipertensi sebetulnya. Hipertensi kan pembuluh darah, ya, nggak ada Iya. hubungan ya. Iya. Itu hipertensi itu Oh. pembuluh darah akibat vasokonstriksi ya, bisa karena sumbatan, bisa karena bermasalah pada ginjalnya ya, atau stres atau genetik ya, itu berbeda arah ya. Tensi itu ya karena Iya. vasokonstriksi ya, menyempit pembuluh darahnya, akhirnya dia terjadi tekanan lebih tinggi. Nah, tensi harus dinormalkan karena nanti jantungnya bengkak ya, elongasi aorta, jantungnya bengkak, kardiomegali nanti ya, bisa juga infak ya atau pecah pembuluh darah. Itu diatur ya kalau tensi ya, itu berbeda arah kalau menurut saya. Ya kalau menurut saya sih di TMJ ibu tuh atau di trigeminal ibu tuh ada masalah ya di Sini ya, sebelah iya, kiri apa kanan? sebelah kanan ya, kalau miringnya itu kelihatan kanan ya. Oh ini, dok. Iya, 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 Mm-mm. iya. Ya, Memang ini gitu. nyeri akhir-akhir ini Iya, aja gitu. iya, gitu. Gitu. Cuman Iya, kalau iya. bagusnya sih lebih teliti ya ketemu ya, kalau lewat Oh, begini belum bisa kita iya. cek Oh, ya, belum kita posisi di lihat. mana, dok? Posisi di mana? Saya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nanti Aduh, buka. Jakarta ya jauh. Iya, Jakarta. Saya Itu. kira di Jogja. Enggak di Jakarta Ibu. Oh, iya, Ya. iya. Ya, insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan, Iya, saya Ibu. usahakan. Siap, Berarti Ibu. ini memang pengaruh dari ini ya, pengapuran ini ya, dok, nyerinya ini. Bukan dari gigi ya. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang Hmm, berbeda. iya, Ya, itu. iya, iya, iya. Terima kasih sekali Iya, ini, iya, iya, sangat Ibu. bermanfaat. Terima Amin. kasih. Ya, sama-sama Ibu. Udah jelas ya Iya. bagaimana Ibu ya? Ya. Amin, amin. Selanjutnya ini Pak Iya. Alfian ada pertanyaan di chat ya. Di sini bahwa ada halo dari saya dari Riau, izin dari Rio bertanya, pasien kecelakaan didiagnosa saraf kejepit. Jadi beliau pasien kecelakaan saraf kejepit, lalu operasi, setelah itu tidak bisa berjalan sama sekali. Pertanyaannya, apakah masih ada harapan untuk bisa berjalan? Ini pasien ini tetangga Adri di Riau. Ya, kalau dia Kemudian juga ada operasi, pertanyaan, saya punya pasien skoliosis tulang belakang. Apa treatment yang harus saya berikan? Terima kasih. Satu lagi Pak Alfian, ini Mas kalau tangan sikut saya agak bengkak karena pernah jatuh sudah lama, sekarang sering terasa rasa ketarik dari bahu siku dan jari. Kalau menurut Mas Alfian, apa karena memang posisinya yang bengkak atau saraf yang bermasalah? Nah, kami persilakan Pak Alfian, ada 3 pertanyaan. ya, yang Bu Adriati dulu ya. Nah, kalau dia operasinya operasi kecil dengan endoskopi ya, cuma dialihkan sarafnya, itu masih bisa kita manipulasi, masih bisa kita perbaiki ya. Tapi kalau dia sudah operasi besar, dipasang pen ya, dibor, dibaut ya, terus dikasih kawat ya, nah itu nggak bisa di-adjust lagi ya, takutnya patah ya, karena dia sudah ada pen di situ dibor ya.
Nah, saya nggak tahu ini operasi besar atau operasi kecil ya. Kalau operasi hanya endoskopi itu masih bisa diperbaikin. Tapi kalau operasinya besar tidak bisa ya. Oke, yang kedua Ibu Jumiarlis ya, saya punya pasien skoliosis ya, treatment apa? Nah, skoliosisnya berapa derajat dulu? Kalau derajatnya sudah 20 ke atas agak repot ya, paling kita bisa mempertahankan. Tapi kalau derajatnya di bawah 15 ya, itu masih bisa, apalagi masih muda ya. Kemarin saya punya pasien ya, dia mau, kan bapaknya angkatan udara ya, pilot ya, dia juga pengen masuk pilot ya. Nah, kan kalau pilot itu kan tes akademis, tes apa postur itu kan memang ketat ya. Nah, dia nggak lulus ya. Nah, akhirnya memang dia bengkok di ronsen ya, Oh, 13 agak nge-freeze derajat, suaranya. 13 derajat ya kalau nggak salah ya, dia ikut apa tes ya. Nah, akhirnya 2 bulan terapi, seminggu 2 kali di sini. Saya suruh pull up, kita benerin, ya lulus dia. Malah dia ngambil angkatan udara ya. Jadi malah TNI dia masuk ya. Lebih susah lagi ya sebenarnya ya. Nah, dia lulus. Nah, itu bisa kita perbaikin. Tapi kalau 20 ke atas ya, 25 ke atas ya agak susah. Apalagi sudah tua ya. Paling kita bisa mempertahankan atau tidak lebih ya itu ya untuk memperbaiki. Nah, dia juga harus posturnya diperbaikin juga, misalnya duduknya jangan tambah bengkok ya. Nah, harus diperbaikin cara duduknya, cara jalannya ya. Kalau enggak dia akan tambah bengkok ya, tambah es ya. Itu. Yang ketiga, Mas, kalau tanganku sikut yang agak bengkok ya. Kalau bengkok kan berarti deformitas ya. Deformitasnya ada perubahan tulang ya, karena mungkin jatuh atau cedera ya. Nah, karena bengkoknya ya bisa ya ketarik, karena kan tulang itu kan rangka. Tulang itu rangka, otot, tendon, ligamen ya. Nah, kalau bengkok deformitas ya pasti ada masalah ya. Jadi ya karena deformitasnya ini agak susah ya untuk dibenarkan ya, karena sudah bengkok ya. Operasi ya, caranya operasi palingnya, cuman operasi ya dipatahin lagi ya biasanya ya. Coba di stretching aja, dipanasin ya supaya berkurang ya. Karena kalau sudah bengkok ya harus di operasi ya. Kalau mau jadi terapis kayak Pak Alfian, kalau mau jadi terapis ya banyak belajar. Ya saya Maksudnya belajarnya, sekolahnya gimana dulu gitu Pak Alfian, kemana saja? ya kita kan bisa belajar non formal, bisa belajar formal ya. Kalau saya senang belajar formal, kenapa? Pertama kita lebih detail ya. Yang kedua kita dapat ijazah ya. Makanya saya loncat-loncat tuh banyak, gelar saya udah 5 ya. Nah, kalau saya nggak mau, saya misalnya sudah fisioterapi belajar, saya belajar lagi herbal, belajar lagi akupuntur ya. Nah, kalau saya cari ilmunya kemana-mana, maksudnya semua saya pelajarin, nanti dapat clue-nya, oh ini bisa dipakai, oh ini bisa dipakai. Nah, tapi nggak apa-apa, kalau yang nggak bisa, non formal pun bisa ya. Saya kan buat kelas juga ya. Nah, tapi ya satu-satu, ya nggak mungkin saya udah praktek 15 tahun ya, berarti kan banyak ilmu sudah diserap ya. Nah, nggak mungkin langsung loncat ke 15 tahun ya, paling yang ya, ya paling yang belajar dulu anatomi, sudah belajar anatomi nanti yang pijet dulu atau tuina dulu, yang aman-aman dulu lah ya. Atau tentang herbal yang misalnya oh sakit batuk pilek, oh menggunakan ini. Misalnya asam urat, oh asam urat itu kan santin oksidase, purin pirimidin. Nah, bagaimana kita menghambat santin oksidase? Oh, menggunakan secang, tempuyung. Nah, bisa kita mengurangi santin oksidase. Atau tadi yang tadi ada orang saraf kejepit, inflamasi. Nah, berarti kan jalurnya COX-2, prostaglandin. Nah, gimana kita bisa menghambat itu? Oh, dengan herbal yang merupakan analgesik seperti cengkeh, kayu manis, ya, daun salam, ya. Nah, itu bisa kita inhibisi. Nah, nanti itu bisa nanti belajar. Nanti ada habis Lebaran rencana saya yang 3 bulan ya. Nanti itu kita kupas tuntas Iya. buku yang Jadi nggak saya harus 14 tahun kayak Pak Alfian dulu ya Pak. Jadi Ya, nanti ntar saya belajar dulu mana nih ilmunya. Kayaknya Pak Alfian seperti itu biasanya fisioterapi dulu gitu ya. Habis itu terus herbalnya. Nah terus nanti juga nggak apa-apa deketin Pak Alfian Pak. ntar Biar saya ilmunya ikut deh Pak Artian yang 3 bulan insya Allah. ya 3 Nah, bulan itu nanti Biar kita bermanfaat membahas. bagi banyak orang yang Ya, sakit. buku 2 tahun amin. saya ngajar, saya masukkan semua di situ. 2 tahun saya ngajar.
ya itu bisa kita pangkas 3 bulan ya insya Allah. Ya. Siap, Iya. amin, Dengan, amin, siap, siap, dengan mengajar berarti lebih expert ya Pak ya. siap, Ya, siap, Lebih siap. menyerap makanya ilmunya. saya senang kalau ngajar itu sebenarnya kita yang belajar supaya kita nggak lupa, nggak pikun. Siap, siap, Pak, makasih, Pak. Itu. Baik Bapak Ibu masih ada lagi pertanyaannya? Ya, ini menarik Izin, sekali, ini ramai izin Bu, sekali nih izin sore Pak Alfian, pertanyaan-pertanyaan. izin, Ya Pak Rudi, izin Pak silakan Pak Alfian. Rudi. Ya Pak Rudi. Ini untuk bantu Pak Yaya tadi yang tangan tangan yang ngilu ya. Bengkak, tangannya bengkak. Bengkok. Enggak, yang setelah saya Pak yang baju kuning tadi Pak Yayan itu. Oh iya, Pak Rudi, saya. Leher, Nah, vertikal. itu Saya masih keluhannya sakit. kita sama Pak. Keluhannya sama kita. Saya dulu kenanya jatuh di Serpong di IT. Saya kan praktikumnya di IT. Nah, waktu sebelum COVID saya dapat sarjana pangan mau praktikum di IT Serpong. Institut Teknologi Indonesia ya, Serpong. Nah, Ya saya itu betul kepleset. Pak ya. Jatuh, leher saya itu setelah saya minggunya kena, Seninnya saya bawa motor udah sakit, tangan saya ngilu. Ya, betul. Masuk lubang sedikit atau kena lubang ya. kecil langsung ngilu. Nah, Ya. saya pergi urut lah tukang di Mangga Besar 13, nggak mempan juga. Pergi Jakarta Selatan urut juga nggak mempan. Terakhir saya dapat sendiri di sini Pak posisinya Pak. Nah, ini maaf ya. Ya, Pak, Saya ya, Pak. dapat di posisi tulang ini, tulang di sini ini ngilu ini. Saya Ya, betul, tekan dapat ngilu ya di sini Pak. Ini ngilu. Nah saya tekan kasih masuk, tapi ngilu nyetrum dia saya tekan ini. Tek dia masuk, saya coba raba dia jendol sendiri. Agak tinggi saya tekan, masuk. Nah, udah masuk terus urat yang sini ada 2 urat di tepi ini, ada 2 urat ini saya geser. Tek, tek, tek. Langsung hilang setrumnya. Sakitnya langsung hilang. Nah, udah 3 hari ada lagi, saya coba lagi, rupanya dia keluar kembali ini. Masuk tapi keluar kembali, saya tekan lagi, tekan sampai betul-betul dia nggak keluar lagi. Aman dia, Pak. Ini langsung kramnya nggak ada. Saya sampai ini saya bawa motor aja, saya mau lari sedikit aja, tangan saya yang sakit ini. Betul. Betul, Ya, Pak. Sakit. saya bawa Ya, lari, betul. kaki saya nggak apa-apa, tapi lengan saya ini sakit. Ya, sakit Ngilu. banget. Nah, di sini kenanya di tulang ini. Di tulang bayar ini. Coba dicari yang mana yang paling tinggi. Ditekan. Tekan, terus ada urat di sini, ini masukkan ini. Tek, 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 tek. Selesai. Itu aja obatnya, Pak. Itu tambahan untuk saya ya, untuk bantu. Karena pengalaman saya kena sendiri persis dengan Pak Yan ini. Ya, terima kasih itu Terima kasih Pak Rudi yang saya share. Terima kasih Ya. banyak, Pak Rudi. Ya, itu boleh langsung Pak. Kalau tadi yang pertama saya bilang yang ini HNP itu pasiennya saya bertolak belakang dengan saya. Jadi saya tekukkan punggung pasien itu, saya menekuk ke bawah, pasien itu kakinya saya goyang-goyang gini. Jadi pinggul saya goyang-goyang, kaki pasien itu goyang-goyang, terus naik turun langsung lepas. Langsung bisa jongkok, bisa berdiri, bisa jongkok. Tadinya tidak bisa. Itu tambahan untuk saya. Ya, tambahan. Oke, terima kasih terima Pak. kasih Pak Sudah Rudi. diizinkan. Ya. Saya Pak Rudi. pengalaman urut tipsnya. ada, cuman nggak ada sertifikat, Bu. Saya umur 14 sudah ngurut pasien. Cuma nggak ada sertifikat. Saya ya 2015 ambil refleksi, ya. Sertifikat kompetensi, udah itu ambil herbal, ambil ini, ya gitulah. Terima kasih ya untuk Ya, yang menderita HNP boleh ditambah. Pasien itu berdiri bertolak belakang dengan kita, tangan dengan tangan mengunci, kita mencantol, kemudian pasien itu kita tekukkan badan kita, jadi pasien itu lepas. Ya, terima kasih ya. Itu tambahan dari saya. Masih Ibu. Terima kasih Pak Alfian. Rudi tip-tipnya saya untuk izinkan. terapi ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya sama Pak Yayan Darmana. Ya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih, Bu Endah. Makasih banyak. Baik, silakan Pak Alfian. Bapak Ibu masih ada lagi? Itu ada Bu Listiana Pak Jariah, Ibu. Ada yang mau Bu bertanya itu. Fajaria, masih ada yang mic-nya dibuka Bu, silahkan Bu. Mic-nya dibuka dulu. Ya, udah ya, Bu. Ya, ini mohon maaf mau informasi sedikit.
kalau anak mau melamar di kejaksaan itu biasanya juga postur tubuh kan mempengaruhi ya, artinya diperhitungkan. Kalau seandainya ada kekurangannya, apakah bisa diperbaiki postur tubuhnya, mungkin bungkuk atau bagaimana gitu loh. Ya, Halo, ya, Oke. ya, 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 Bu. Silakan Pak Nyimak. Alfian. Ya. Ya, jadi kalau memang dia masih ada waktu, suruh dia pull up ya, begantung. Nah, begantung tuh oh stretching ya, juga, pull ya. up ya. Suruh dia pull up, Ya, dia betul. bergantung ya. Nah, terus tuh kalau dia agak bongkok, misalnya dia kifosis ya, dia agak bongkok. Nah, itu sering-sering busungin dada ke depan ya. Jadi dia sambil tiduran, ya terlentang, kaki ditekuk, busungin dada. Ya, busungin dada. Nah, supaya posturnya itu tidak bongkok ya. Kalau dia bongkok, kalau dia tinggi. Nah, sama pull up ya. Pull up tuh dia akan stretching ya. Nah, yang dia misalnya ada bending ya, atau ke kanan atau ke kiri, nah, dia akan lurus ya. Kecuali memang nyangkut ya. Kalau nyangkut ya mesti kita adjust ya, mesti kita tekan ya. Itu. Nah, adjust pun juga kita harus tahu ya tulang-tulang mana yang bermasalah, servikal atau torakal ya. Kalau kita tekan atau adjust sembarangan, misalnya dia bendingnya ke kanan, dia kan ke kanan, dia sakitnya pasti sebelah kiri ya, karena dia ketarik ya. Jadi kalau dia bending ke kanan, tulangnya pasti yang ke kaki, yang sebelah kiri dia ketarik ya, yang nggak nyaman. Nah, kita kalau orang tukang urut kan suka mijit yang sakit kan, dipijit yang Iya. sebelah kiri yang sakit ya, tambah bengkok dia ya, tambah bengkok, tambah masalah, tambah ketarik ya. Nah, jadi kalau kita tahu postur yang ada bermasalah, nah itu yang kita benarkan ya, kita luruskan. Kalau dia menekan dengan yang tempat sakit belum tentu, malah tambah parah biasanya ya, itu ya. Ada Terima lagi kasih. pertanyaan? Sama renang kali ya Pak ya, biar tambah tinggi Ah juga ya, ya. renang gaya bebas ya. Renang gaya bebas, jangan gaya dada. Kalau gaya bebas itu stretching dia. Tapi kalau dia Oh, gaya iya. dada, dia akan bengkok. Nget, Ya. nget, ya agak ngebengkok ya. Itu. Bahunya ini memang agak kelihatannya nggak Ya simetris kan, gitu karena loh. anak-anak kan biasanya masih masa pertumbuhan dan juga renang Iya, jadi ini tambah usia bagus juga. 20 tahun. Ya, coba Oh, dia 20 pull up. tahun. Nah, 20 tahun. Pull up, Iya. pull up. 20 tahun belum lulus kok, ini rencana aja. Iya, coba dia Oke. pull up. Ya. Iya, Amin. terima kasih sekali. Terima Terima kasih. kasih. Sama Ibu ya, Listiana. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu juga ya. Sekarang udah jam 14.53 ya, sebentar lagi jam 3. Apa sudah cukup sampai di sini atau masih ada pertanyaan? Kurang lagi Gimana 2 Pak jam, Bu. Sugeng? 2 Saya jam, 2 akan jam lagi harusnya, Bu. Jangan. baik ya. Saya dari pagi Karena soalnya. ini ya, masih banyak 2 jam aktivitas lagi selanjutnya. ya, Bu Berarti Listiana ya. ada 2 jam lagi, Bu forum-forum Listiana ya. berikutnya ya Pak Nanti ya. next berikutnya Ya. ya, next berikutnya. Insya Allah ada forum-forum berikutnya kalau seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa penyampaian materi dari Pak Alfian. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak RM Alfian, BRM, STRKes, ST, SUD, BMed, dan MSI ya. Ini memang memacu atau membuat kita untuk semakin bisa ya dari ilmunya Pak Alfian ini untuk menangani kasus-kasus untuk saraf kejepit atau juga kasus-kasus yang lainnya. Dan saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang antusias. Pak Rudi terima kasih, Pak Yayan terima kasih pertanyaannya, Bu Listiana, Sama-sama, dan Bu juga Indah. seluruh peserta-peserta yang lain. Kami ucapkan terima kasih. Saya Indah Sirahayu sebagai MC, sebagai moderator. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami tutup, kemudian akan kami serahkan lagi kepada Mas Sugeng. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih Alfian, kalau Ibu bisa Enda. level 5 Pak Alfian. Oh, Level masa 5, level 4 sudah Pak, level 5. Oh, belum, Pak. belum, baru level Ini 4 ya Pak Alfian. poker Foto yang dulu ya, kedua foto ini dulu. Saya mau level 4 Pak sudah Rudi. Pak. Saya udah level 4, udah Oh iya. ya lumayan lah. Level 4 2021. Oh, Iya, Kepingin iya. level 5.
Sudah BRM ya Pak Rudi ya. Ya, Ya. Dulu saya ngudi di Herbani sana ya Pak Rudi. Saya iya. Ketemu kita, Bu. ketemu ya Pak Mau Rudi. petugas Ya. baru lagi nih Pak. Ya, Pak Rudi di TPD sini ya. level Baik. 5 ini. Baik. Oke, Baik, terima Assalamualaikum. kasih Terima Bu kasih. Enda sudah memandu Zoom Minar pada siang menjelang sore hari ini. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak RM Alfian selaku narasumber. Mohon maaf Pak Alfian kalau ada kurang-kurangnya dari panitia ya. Sama-sama. Baik keterlambatan waktu ataupun hal-hal yang teknis adanya ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu ya di waktu senggangnya, padahal hari Minggu ini biasanya banjir klien ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti Zoominar yang Masya Allah ya, untuk materinya sangat daging katanya ya. Kalau orang bilang sangat daging sekali ya. Nanti kalau bisa tahan konsultasi off loh. bisa langsung ke rumah stop sehat dulu. bisa langsung datang ke rumah sehat Alfian, nanti di Japri aja alamatnya boleh. Buka aja di Google ada. Oh, buka di Google ada, nanti boleh, nanti bisa merapat ke beliau nanti ke tempatnya Pak Alfian. Baik, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri untuk Zoominar pada hari ini, izinkan untuk host foto ya untuk dokumentasi bisa di open kamera mungkin Bapak Ibu, nanti bisa kami share di grup. Untuk player 1 sudah semua? Bapak Joko, ada Bapak Rudi, ada Pak Yayan. Ya, baik, saya hitung ya. Hitungan ketiga, ada lagi Pak Marwan mungkin, ada Pak Zaman. Baik, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Senyumnya. Dan layar kedua. Kayak anak muda jari 2. 1, 2, 3. Kompeten Pak. Jadi 2 juga. Kompeten. Kompeten jadi 2 juga. Oh iya, bukan kode yang lain ya, 2-nya begini apa 4 begini ya. Itu Kompeten. kode rahasia masing-masing nanti. Baik, Kompeten. sekedar menyampaikan Bapak Ibu untuk yang belum menjadi anggota Aspetri, kami dari DPD Banten nanti akan mengadakan pembekalan di tanggal 9 Februari. Insya Allah ya, nanti akan diadakan di sekretariatan DPD Aspetri Banten yang ada di Tangerang Selatan, Bintaro, dekat kampus TAN ya. Nanti barangkali Bapak Ibu yang bisa atau ada saudara atau sanak saudara yang ingin rekan atau teman-temannya yang ingin bergabung dengan Aspetri bisa menghubungi nanti panitia di grup ya nanti ya. Nanti flyernya akan panitia share di situ. Untuk infonya, untuk biayanya berapa nanti akan kita infokan lebih lanjut. Siap. Baik. Dekat rumah Pak Sugeng itu. Ya Pak Yayan dekat ya. Dekat. Ya, ditunggu Pak Yayan. Mampir aja ngopi, banyak Insya kopi sini. Galon banyak. Baik, demikian. Marilah kita tutup untuk sesi pada hari ini dengan istighfar 3 kali bagi yang muslim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, demikian dari kami selaku panitia DPD Banten. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian. Terima Sehat kasih selalu. semuanya. Pak Rudi, makasih Pak Rudi. Bu Endang. Saya izin ya, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu. Ya, terima kasih.